Hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana kita ketika sedang dalam posisi semakin lanjut umurnya, semakin mungkin disebut lansia, kita masih tetap menjaga api roh Tuhan atau pelayanan yang memang harus kita kerjakan, memang harus kita lakukan. Nah, mari kita lihat di kitab Roma, ya, Bapak Ibu sekalian, kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengikuti Tuhan, ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, maka Tuhan menghendaki kita untuk melayaninya. Jadi tidak bisa di dalam hidup kita ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, kita menjadi stuck, kita menjadi berhenti, kita menjadi stop untuk melayani Tuhan. Justru ketika kita menjadi anak Tuhan, kita diundang oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah dilayani Tuhan, kita sudah diselamatkan Tuhan, lalu pada akhirnya kita harus melayani Tuhan. Supaya apa? Supaya api Roh Kudus yang ada di dalam kita itu bisa kita sebarkan kepada orang-orang lain yang membutuhkan Tuhan. Jadi ketika kita menjadi berkat dengan menjadi terang, dengan menjadi garam, kita sesungguhnya sedang dituntun, diajak oleh Tuhan untuk menyebarkan terang itu, garam itu kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Siapakah orang-orang yang membutuhkan Tuhan itu? Itu adalah mereka-mereka yang memang mungkin belum mengenal Tuhan, ataupun yang sudah mengenal Tuhan, tetapi belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya dikatakan oleh Paulus di kitab Roma ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, terus terang saya mengatakan bahwa ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, seringkali kita jarang melayani Tuhan. Paling banter kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan kegiatan rutinitas kita, aktivitas kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi Alkitab berkata di Matius 6 bahwa carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Ketika Tuhan berbicara tentang carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, itu berarti kita sedang menyebarkan kerajaan Allah di muka bumi, kita menyebarkan kebaikan Tuhan di muka bumi, kita menyebarkan Allah yang menjadi raja di muka bumi kepada dunia ini. Dan dunia ini memang harus mengenal Kristus, mengalami Kristus, merasakan kasih Kristus oleh perbuatan kita, oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Kita dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukannya.
Nah, di dalam pekerjaan pelayanan ini, kita diminta Tuhan untuk berapi-api, untuk roh kita itu bernyala-nyala. Itu sebabnya sangat tidak dianjurkan bagi anak Tuhan yang sudah menjadi pengikut Kristus untuk tidak melayani. Itu yang pertama. Dan kedua, kalau sudah melayani tidak boleh tidak berapi-api. Artinya tidak boleh tidak bersemangat, tidak boleh kendor, tidak boleh stuck, tidak boleh stop, tidak boleh berhenti. Terus berjalan, terus aktif, terus giat, terus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar dari seorang imam di dalam kitab Lukas, di mana imam ini di dalam usianya yang lanjut, di dalam usianya yang sudah lansia, tetap setia melayani Tuhan. Tetap berapi-api melayani Tuhan. Dan dari pelayanannya, anak Tuhan ini atau hamba Tuhan ini menjadi terberkati oleh pelayanannya. Mari kita buka kitab Lukas, Bapak Ibu sekalian. Kitab Lukas yang pertama, pasal 1, ayat 5 sampai dengan ayat 13 ya. Demikianlah firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa maknanya? Maknanya begini. Kita tahu bahwa Imam Zakaria dan istrinya Elisabet sudah lanjut umurnya, sudah menjadi lansia. Tetapi kita lihat bahwa kedua orang ini ketika sudah tua, sudah sangat lanjut, tetap setia di dalam melayani Tuhan. Tetap bersemangat, tetap berapi-api. Dan dia tidak kendor, kerajinannya tidak kendor. Seringkali Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah menjadi lansia, kita sudah pensiun, kita tidak lagi bergairah, kita tidak lagi bersemangat melayani Tuhan. Ataupun mungkin kita melayani Tuhan juga tetapi tidak aktif begitu Bapak Ibu sekalian.
Nah, sementara kita menemukan Zakaria dan Elisabet tetap setia melakukannya. Mungkin Bapak Ibu berkata, iya Pak Pendeta, Zakaria kan imam, jadi dia memang bertanggung jawab harus melakukan tugas keimamannya. Betul Bapak Ibu, tetapi ingat, melayani Tuhan itu bukan saja melayani Tuhan, tetapi juga melayani pekerjaannya. Nah, Imam Zakaria ini sedang melayani pekerjaan Tuhan. Dia sebagai imam, dia bertugas melakukan pekerjaan itu. Memang itu pekerjaan dia. Tetapi artinya ada lagi yang dia kerjakan, yaitu apa? Mari kita lihat di ayat yang ke-13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Jadi apa yang dikerjakan itu? Ketika kita mengatakan melayani Tuhan, itu berarti juga berdoa. Jadi kita bertemu dengan Zakaria dan istrinya rajin berdoa. Di samping Imam Zakaria rajin melayani pekerjaan Tuhan, dia dan istrinya juga rajin berdoa. Artinya melayani Tuhan, berbicara dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan. Seringkali kita melayani pekerjaan Tuhan, kita sibuk dengan aktivitas pelayanan yang bersifat melayani Tuhan dan sesama, tetapi kita lupa untuk melayani Tuhan, artinya kita menservis Tuhan, melakukan worship kepada Tuhan, memuji, menyembah Dia, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa secara personal di kamar kita atau di ruang doa kita. Nah, Imam Zakaria, dia sudah lanjut umurnya, dia tetap setia berdoa. Dan lucunya, ketika doanya dikabulkan Tuhan, dia malah tidak percaya. Kan mereka ini mandul. Elisabet kan mandul dan mereka belum punya anak. Tetapi mereka benar di hadapan Tuhan. Nah, ketika dia dikabulkan doanya, dia tidak percaya karena dia melihat secara fisik istrinya sudah menopause dan dia sudah tua juga. Nah, itu membuat kita menjadi mengerti bahwa Tuhan selalu memperhitungkan pelayanan kita. Tuhan memperhitungkan pelayanan doa daripada Imam Zakaria dan Elisabet. Tuhan juga memperhitungkan pelayanan pekerjaan Tuhan yang dilakukan Imam Zakaria. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita ini sesudah menjadi tua dan lansia kita berhenti melayani Tuhan. Kita berhenti melayani pekerjaan Tuhan. Jadi dua hal ini tetap kita kerjakan. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya. Dan dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, janganlah engkau kendor. Tetaplah berapi-api, bernyala-nyala roh Tuhan. Bagaimana kita bisa menjaga api roh Tuhan di dalam kita? Satu-satunya cara itu adalah pertolongan Roh Kudus. Bagaimana kita mendapatkan pertolongan Roh Kudus supaya kita tetap berapi-api? Kita harus berdoa, Bapak Ibu sekalian. Kita harus berdoa, minta Roh Kudus untuk membuat kita tetap bernyala-nyala, untuk membuat kita tetap berapi-api. Supaya kita terus tidak kendor. Bapak Ibu sekalian, saya mau menceritakan bahwa sejak muda, di samping saya bekerja sebagai pegawai negeri, saya tidak berhenti melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya. Kalau saya ditanya, kenapa Pak Anjar tidak berhenti melayani Tuhan? Karena saya sudah diselamatkan Tuhan. Karena saya sudah dilayani Tuhan. Tuhan sudah menebus saya dan mengampuni saya.
dan membuat saya benar di hadapannya, dibenarkan. Lalu sekarang saya ingin bersyukur dengan cara melayani dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, justru ketika saya melayani Tuhan, saya bersemangat. Saya semakin bergairah. Justru ketika saya tidak melayani Tuhan, saya tidak bersemangat hidup ini. Tidak bergairah. Itulah yang membuat saya menjaga semangat saya, menjaga api roh Tuhan itu ketika saya memang bersemangat melayani Tuhan. Dan ketika saya bersemangat melayani Tuhan, itu semakin Tuhan lipat gandakan api itu di dalam saya, sehingga saya terus tidak pernah berhenti kemana-mana, tidak pernah berhenti berkata tentang Yesus, menceritakan tentang Kristus, bersaksi, dan menjadi berkat. Jadi saya begitu hidup, saya begitu bergairah, oleh karena saya melayani Tuhan. Jadi, dan mohon maaf Bapak Ibu, bukan hanya di gereja, bukan aktif di gereja, no. Saya juga keluar, saya menjangkau jiwa-jiwa, menemui orang-orang yang butuh pertolongan. Itu membuat saya bergairah. Kenapa? Karena Tuhan mendorong saya, Roh Allah mendorong saya untuk terus menjadi berkat. Jadi kalau ada di antara kita yang sudah lanjut usianya dan sudah umur dan berhenti melayani Tuhan dan bahkan hanya terbatas sebagai, mohon maaf ya, pengisi waktu, itu salah. Jadi pelayanan kepada Tuhan itu bukanlah pengisi waktu, itu justru tugas utama kita. Jadi ketika kita sudah diselamatkan, kita tidak boleh membuat pekerjaan pelayanan itu, melayani Tuhan itu adalah sebuah pekerjaan sampingan. Enggak Bapak Ibu, harusnya itu menjadi pekerjaan utama. Dalam hati kita mengutamakan Tuhan. Lalu dimanapun kita bekerja, sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, atau sebagai apapun lah, kita di situ melayani Tuhan dengan menjadi berkat bagi sesama. Jadi jangan sampai kita membuat dikotomi bahwa kalau kita sudah melayani Tuhan itu hanya di gereja. No. Di tempat pekerjaan kita pun kita melayani Tuhan. Kita jadi berkat, kita jadi terang, kita menjadi garam, dan kita mengabarkan Kristus. Bukan hanya dengan perbuatan, tapi kita juga mengatakannya dengan perkataan. Kita menyebarkan kasih, kita menyebarkan doa, kita mendoakan teman sekantor kita supaya dia bertaubat dan menerima Kristus, supaya mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Kan Tuhan banyak caranya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan itu ketika saya lakukan, itu membuat saya bergairah dan bersemangat. Saya sampai merasakan kalau saya nggak melayani Tuhan, waktu saya menjadi pegawai negeri, saya malah tidak bergairah, hidup itu tidak merasa hidup itu tidak merasa hidup Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita belajar dari Imam Zakaria dan Elizabeth. Sudah lanjut umurnya, tapi mereka setia berdoa. Dan akibatnya apa? Tuhan memberkati doanya dan dia diberikan seorang anak. Dan anak itu akhirnya menjadi sebuah sejarah di mana Yesus akan datang untuk menyelamatkan manusia. Itulah Yohanes. Bapak Ibu sekalian, mari kita terus bersemangat, mari kita terus bergairah, mari kita terus berapi-api, dan jangan berhenti. Dan di kitab Galatia, ya kita buka kitab Galatia 6, ya. Ayat yang ke-9, ya. Demikianlah firman Tuhan.
Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Bapak Ibu sekalian, kita melayani Tuhan itu adalah berbuat baik. Kita berdoa itu adalah berbuat baik. Kita melayani pekerjaan Tuhan itu adalah berbuat baik. Dikatakan di situ, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Nah, kita melihat ketika Imam Zakaria tidak jemu-jemu berdoa, tidak jemu-jemu setia melayani Tuhan, dia menuai. Menuai apa? Menuai doanya dikabulkan Tuhan. Dan dia tidak menjadi lemah. Dia tetap berapi-api, dia tetap bersemangat. Coba sekarang Bapak Ibu sekalian, yang sederhana saja. Siapa di sini yang sudah selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Itu saja. Kalau kita punya kerinduan untuk menyelesaikan baca Alkitab, itu sudah melayani Tuhan. Lalu siapa di sini kita yang rindu teman sejawat kita, teman baik kita yang belum percaya Yesus, kita doakan sampai dia percaya Yesus. Siapa yang rindu? Itu coba kita kerjakan. Pada akhirnya, kalau kita berapi-api, kita setia, kita tidak kendor, kita pasti akan menuai. Kenapa? Karena Tuhan pasti memperhitungkan semua pekerjaan baik yang kita kerjakan. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya kita tidak menjadi kendor. Dan saya percaya ketika Imam Zakaria diberikan pergumulan tidak mempunyai anak, itu membuat dia terus berdoa. Dan itu membuat dia tetap bersemangat. Dan lucunya ketika Tuhan memberkati dia dengan datangnya jawaban doa, dia malah hampir-hampir tidak percaya. Itu sebabnya Tuhan buat dia menjadi bisu ketika dia tidak percaya. Itu akibat apa? Karena mungkin sudah terlalu sering dan terlalu lama dia berdoa. Dan akhirnya dia menuai. Dan saya percaya, kalau kita setia dengan perkara-perkara yang seperti ini, betapa indahnya dunia ini ketika anak-anak Tuhan banyak melakukan pelayanan Tuhan. Pasti dunia semakin terang, dunia semakin tergarami. Dan kita tidak akan bertemu dengan dunia yang seolah-olah lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Justru kita akan menerangi dunia ini dengan pekerjaan-pekerjaan pelayanan kita, dengan doa-doa kita, dengan aktivitas-aktivitas rohani kita, dengan api Roh Kudus di dalam kita yang bernyala-nyala. Kita terus melakukan itu dan kita tidak pernah berhenti sampai Tuhan datang menjemput kita. Entah ketika kita dipanggil untuk ke rumah Bapa atau ketika kita masih punya kesempatan. Siapa tahu Tuhan datang kembali kedua kali kita masih hidup. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati kita dan membuat kita terus berapi-api ketika kita minta Roh Kudus untuk membuat kita bernyala-nyala di dalam Dia. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk segala yang baik daripada Tuhan, untuk segala kebenaran firman-Mu, untuk segala pujian dan penyembahan, untuk segala rohani yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, berikan kami api Roh-Mu, supaya kami terus berapi-api dan bernyala-nyala di dalam Engkau, bersemangat, bergairah melayani-Mu. Berikan kami Tuhan visi untuk menjangkau jiwa-jiwa, mendoakan jiwa-jiwa. Karena itulah yang paling Engkau butuhkan, keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan tolong kami untuk terus berdoa bagi orang yang sakit, bagi orang yang membutuhkan, bagi orang yang miskin, bagi orang yang papa. Dan berikan kami kegerakan rohani untuk menjadi anak Tuhan yang berapi-api di akhir zaman ini. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan ditinggikan di muka bumi. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan telah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.